Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arya Nugroho dengan NIM J1B018007. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul telemetri sistem untuk penentuan intensitas, suhu, dan durasi penyinaran matahari. Berikut beberapa sub yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu pertama, pendahuluan, tujuan pustaka, landasan teori, dan metode penelitian. Yang pertama itu pendahuluan. Sinar matahari merupakan sumber energi yang penting bagi kehidupan dan salah satu parameter cuaca yang penting untuk diukur. Cuaca adalah keadaan udara harian pada suatu tempat atau wilayah tertentu yang sangat berubah-ubah setiap waktunya. Cuaca dan iklim merupakan suatu proses fenomena di atmosfer yang keberadaannya sangat penting dalam berbagai kehidupan. Dan iklim dan cuaca dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, dan juga penyinaran matahari. Penyinaran matahari mempengaruhi naik turunnya temperatur permukaan bumi serta mempengaruhi unsur-unsur cuaca lainnya. Perubahan temperatur di permukaan bumi juga mempengaruhi keadaan alam, ekosistem, dan aktivitas makhluk hidup. Potensi energi matahari dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia baik dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pengembangan industri solar cell dan juga kehidupan makhluk hidup di bumi. Sehingga perlu dilakukan pengukuran intensitas matahari dan durasi matahari dan juga suhu permukaan bumi. Pada umumnya, pengukuran intensitas cahaya matahari menggunakan light meter atau lux meter, sedangkan pengukuran durasi matahari menggunakan yang bernama converse Stokes. Penelitian ini mendesain dan membuat sistem monitoring intensitas suhu dan durasi penyinaran matahari menggunakan sensor B1750 dan juga sensor suhu DHT22 sebagai DHT22, dan pergerakan sensor disesuaikan dengan pergerakan motor stepper unipolar dikendalikan melalui microcontroller ATmega328 dan juga dimonitoring menggunakan modul GSM SIM900, sehingga pengukuran sensor dan pengukuran alat dapat dipantau menggunakan modul SIM900 atau penginderaan jarak jauh. Selanjutnya yaitu rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana membuat perancangan alat pengukur intensitas suhu dan durasi penyinaran matahari menggunakan telemetri sistem. Kedua, bagaimana tingkat akurasi alat. Ketiga, bagaimana perbandingan pengujian alat menggunakan standar dengan alat pengukur intensitas suhu dan durasi penyinaran matahari yang dibuat. Tujuan penelitian: merancang alat pengukur intensitas suhu dan durasi penyinaran matahari menggunakan sistem telemetri dalam kehidupan sehari-hari dan pemanfaatan energi matahari. Kedua, mengetahui tingkat akurasi alat pengukur intensitas, suhu, dan durasi penyinaran matahari. Ketiga, mengetahui perbandingan pengujian alat dengan menggunakan alat standar. Manfaat penelitian: yang pertama, alat pengukur intensitas suhu dan durasi penyinaran matahari menggunakan sistem ini dapat membantu mengetahui seberapa lama penyinaran matahari dan diterima bumi atau wilayah tertentu. Alat ini juga menggunakan telemetri sistem yang dapat diaplikasikan sebagai sistem peramalan cuaca dan iklim, dan juga sangat membantu bidang pertanian dan juga pembangkit listrik tenaga surya dalam meningkatkan produktivitasnya. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu alat ini hanya beroperasi pada jam 6 pagi, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dan durasi penyinaran matahari hanya diukur di atas 32.000 lux. Kemudian sebab kedua yaitu tinjauan pustaka. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Pamungkas dan kawan-kawan pada tahun 2015 telah melakukan perancangan dan realisasi alat pengukur intensitas cahaya menggunakan sensor BA1750. Alat ukur intensitas cahaya yang dibuat pada peneliti ini memiliki keakuratan 92% dan keakuratan maksimal 99%. Dan diketahui bahwa jika posisi sensor kurang dari 90 derajat dari sumber cahaya, maka akan menghasilkan hasil yang kurang maksimal. Kemudian pada penelitian kedua yaitu dilakukan oleh Mona Berliansari dan kawan-kawan pada 2015 mengenai sistem pengukuran intensitas dan durasi penyinaran matahari, menghasilkan alat yang menggunakan ketepatan berkisar 94% sekian sampai 99% dengan presentasi kesalahan berkisar
0,14% sampai 5,88%. Sementara durasi penyinaran matahari yang dibandingkan dengan alat standar yaitu Kepler Stock didapatkan presentasi ketepatan berkisar 91,39% dan presentasi kesalahan berkisar 2,59% sampai 8,61%. Penelitian ketiga dilakukan oleh Lenny Mawadah dan kawan-kawannya yang mengenai automatic human blood type detector menggunakan sensor cahaya BH1750. Hasil dilakukan yaitu bahwa sensor BH1750 memiliki keakuratan 97,3% lebih akurat dari sensor LDR dengan nilai keakuratan 95,86%. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Novi Ardian pada tahun 2015 mengenai implementasi monitoring suhu pada ruang produksi PT Indofood menggunakan SMS gateway berbasis microcontroller. Hasil penelitiannya didapatkan bahwa sensor suhu di HT22 merupakan sensor suhu yang baik dan layak digunakan untuk memonitor suhu ruangan dan proses pengiriman keterangan suhu menggunakan SMS gateway SIM900A dengan perintah monitoring dari handphone. Penelitian yang selanjutnya itu dilakukan oleh Krian Anjasmara pada tahun 2015. Penelitian ini mengenai implementasi sistem monitoring kecepatan angin, suhu, dan kelembaban berbasis web di daerah kepulauan. Hasil yang didapatkan yaitu lokasi pertama didapatkan sangat sinyal yang sangat baik yaitu 19,5 desibel. Rasio penerimaan data ke website pagi 90,2% hingga siang 94,58% dan malam 86,9%. Versi kedua cukup yaitu minus 87 desibel dengan rasio penerimaan data website 95,30%, siang 73,23% dan malam 85,12%. Selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori pertama yaitu cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang perambatannya tidak membutuhkan medium untuk merambat atau di ruang bebas. Cahaya adalah sumber cahaya memancarkan energi dan sebagai energi diubah menjadi cahaya tampak atau visible light. Perambatan cahaya di ruang bebas memiliki kecepatan sama dengan 3 kali 10⁸ meter per second. Yang kedua yaitu intensitas cahaya matahari. Intensitas cahaya matahari dari permukaan matahari merupakan absorpsi energi matahari dalam satuan cm persegi per menit. Alat standar untuk mengukur intensitas matahari biasanya menggunakan light meter atau lux meter. Besar intensitas penyerahan matahari saat penyerahan langsung yaitu bersekitar 32.000 lux sampai 130.000 lux. Ketiga yaitu suhu. Suhu atau temperatur adalah ukuran yang menunjukkan intensitas panas suatu benda. Suhu juga dikatakan sebagai ukur panas dinginnya suatu benda. Suhu benda yang tinggi mengindikasikan bahwa benda tersebut mengandung panas yang cukup besar dan bisa dikatakan benda tersebut panas. Sebaliknya, suhu benda yang rendah mengindikasikan bahwa benda tersebut mempunyai kandungan panas yang rendah dan benda tersebut dikatakan dingin. Yang keempat yaitu sensor. Sensor adalah suatu peralatan atau komponen yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi, seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, dan sebagainya. Sensor yang digunakan pada penelitian ini yaitu sensor BH1750. Sensor ini adalah sensor cahaya digital yang memiliki keluaran sinyal digital sehingga tidak memerlukan perhitungan yang rumit. Sensor ini lebih akurat dan lebih mudah digunakan jika dibandingkan dengan sensor-sensor lainnya seperti fotodioda, dan LDR yang memiliki keluaran sinyal analog dan perlu melakukan perhitungan untuk mendapatkan data intensitasnya. Sensor ini dapat melakukan pengukuran dengan keluaran lux tanpa perlu melakukan perhitungan terlebih dahulu. Data output dengan sensor ini langsung output di satuan lux. Selanjutnya adalah sensor di HT22 atau sensor suhu. Sensor ini sensor digital yang mampu mendeteksi kelembaban dan suhu relatif yang menggunakan kapasitor dan termistor untuk mengukur udara di sekitar dan keluar sinyal pada pin data. Sensor ini memiliki kalibrasi akurat dengan kompensasi suhu yang penyesuaian dengan nilai koefisien tersimpan dalam memori OTP terpadu. Sensor ini juga memiliki rentang pengukuran suhu dan kelembaban yang luas. Di HT22 mampu mentransmisikan sinyal keluaran melewati kabel hingga 20 meter sehingga sesuai untuk ditempatkan di mana saja.
Yang kelima yaitu Arduino. Arduino sebuah microcontroller yang bersifat open source. Arduino memiliki 14 pin input-output, di mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 analog input. Resolusi 16 MHz, koneksi USB, jack power, kepala USB, dan tombol reset. Arduino sangat membantu dalam membuat suatu prototyping ataupun untuk melakukan pembuatan project. Yang selanjutnya yaitu modul GSM SIM900, merupakan modul yang dapat berkomunikasi dengan perangkat lain yang menggunakan RS-232 port komunikasi serial yang bekerja pada power supply 5V. Modul ini mendukung komunikasi dari dial band pada frekuensi 900 sampai 1800 MHz, sehingga fleksibel untuk digunakan bersama kartu SIM dari berbagai operator telepon seluler di Indonesia. GSM frekuensi di frekuensi dual band 900 MHz dan 1800 MHz sekaligus. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini berjenis penelitian dengan pendekatan longitudinal atau objek dilihat bergerak sejalan dengan waktu. Waktu dan tempat penelitian dilakukan mulai dari Oktober sampai bulan Desember 2021 di Laboratorium Instrumentasi dan Biofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Berikut alat dan bahan penelitian yang bisa dilihat pada tabel berikut. Ada 10 alat, yaitu sensor BH150, sensor DHT22, modul GSM, Arduino, display LCD, dan lain-lainnya. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian dan penelitian ini dimulai dari studi pustaka tentang intensitas matahari, suhu lingkungan, durasi penyiraman matahari, sensor BH150, DHT22, Eurostepper, dan modul GSM SIM900. Studi pustaka yakni pengumpulan data berdasarkan data yang akan dirancang. Data tersebut dapat berupa sumber langsung dari buku, jurnal, internet, dan lain-lain. Perancangan alat meliputi perancangan sistem instrumentasi, perancangan elektronika, desain alat, perancangan dan perancangan perangkat lunak. Perancangan sistem instrumentasi berupa sistem-sistem setiap alat yang akan dirancang. Perancangan elektronika berupa perancangan sensor-sensor yang digunakan. Desain alat pada kali ini yang merupakan tampilan alat yang akan dirancang ke depannya. Dan perancangan perangkat lunak menjelaskan alur dari penyusunan program. Pada tahap kalibrasi sensor tahap pertama, pada tahap kalibrasi sensor dilakukan menggunakan sensor BH150 dan DHT22. Sensor tersebut akan dibandingkan dengan alat standar. Untuk sensor BH150 akan dibandingkan dengan alat yang bernama fluxmeter, dan sedangkan DHT22 akan dibandingkan dengan alat termometer hygrometer. Dan jika pengolahan data lebih dari 2%, akan dilakukan kalibrasi sensor tahap kedua hingga didapatkan nilai error yang kurang dari 2%. Selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dan interpretasi data dan kesimpulan. Selanjutnya itu perancangan sistem instrumentasi. Diagram ini dirancang mengukur intensitas cahaya dan durasi pandangan matahari menggunakan telemetri sistem, menjelaskan tentang bagian-bagian komponen dan alat tersusun secara garis besar. Seluruh sistem alat dikendali oleh board Arduino sebagai alat pusat pengendali, sedangkan untuk bagian output terdiri dari LCD dan modul 900. Berikut adalah perancangan sistem elektronika yang untuk sensor BH150. Dapat dilihat pada gambar. VCC sensor dihubungkan pada VCC 5V pada Arduino. Kemudian ADDR dan ground pada sensor dihubungkan ke ground Arduino. Pin SCL dihubungkan ke pin A5 Arduino, dan pin SDA pada sensor dihubungkan ke pin A4 Arduino, dan DVI pada sensor dihubungkan kontrol ADDR dan VCC. Jika VCC lebih kurang atau sama dengan 0,7 watt, maka ADDR 0, kali 23 high dan ADDR 0, kali 5 set low. Tetapi sebaliknya, saat VCC di atas atau sama dengan 0,7%, secara otomatis ADDR aktif menjadi 0 kali 5 dan ADDR 0 kali 23 menjadi low. Selanjutnya ada perancangan sensor DHT22 dengan Arduino dapat dilihat pada gambar di samping.
Rancangan sensor DHT22 menghubungkan pin 1 DHT22 ke tegangan 5 volt, pin D4 DHT22 ke ground Arduino, dan pin 2 DHT22 ke pin 2 Arduino dengan tambahan resistor 10 kilo ohm yang dihubungkan ke pin 2 DHT22 ke 5 volt Arduino. Selanjutnya yaitu rancangan sistem elektronika motor stepper. Ketika saat sinyal atau sinyal diberikan, maka pin 5 dan pin 8 akan berubah level dari high ke low dan sebaliknya dari low ke high. Logika diumpamakan ke kaki 2 dan 5. Pada IC Logic 4030 untuk menghasilkan umpan balik ke rangkaian latch. Arah putaran motor ditentukan oleh saklar yang dihubungkan antara VCC dan ground. Jika saklar dihubungkan dengan VCC, maka motor akan berputar secara dengan arus jam. Berikut yaitu perancangan modul GSM SIM 900 membutuhkan tegangan 5 volt DC dan memiliki pin RX TX untuk komunikasi. RX modul GSM dihubungkan ke pin 7 Arduino, TX modul GSM ke pin 8 Arduino, VCC modul GSM ke pin 5 volt Arduino, dan ground 1 pada modul GSM ke pin ground 1 Arduino, ground 2 modul GSM ke pin ground 2 Arduino. Selanjutnya yaitu desain mekanik atau desain alat yang akan dirancang. Keterangan gambar pada gambarnya yaitu poin 1 yaitu hardcase atau alat kotak pada alat ini, yang kedua LCD, yang ketiga sensor BH1750, keempat yaitu motor stepper yang akan menggerakkan sensor, yang kelima itu adalah DHT22 dengan desain kotak 13 x 8 x 8 cm. Selanjutnya itu perancangan sistem perangkat lunak. Perancangan sistem perangkat lunak dimulai dengan deklarasi variabel, yaitu variabel akan dideklarasikan dulu, kemudian inisiasi variabel untuk ditampilkan ke website atau HP dan juga ke LCD, dan menggunakan pengukuran dengan delay 6000 milisecond atau setiap 30 menit dan selesai. Kemudian yaitu teknik kalibrasi dan pengujian sensor. Sensor BH1750 akan dibandingkan dengan luxmeter dengan interval 30 menit yang dimulai dari pukul 9 pagi sampai hingga sore. Sebenarnya kalibrasi merupakan perbaikan nilai pada sensor sehingga tidak terjadi kesalahan pengukuran. Teknik kalibrasi akan dibandingkan kekuatan dengan sensor dengan alat yang telah tersandar seperti sensor BH1750 yang sudah saya jelaskan tadi secara singkat. Kemudian sensor DHT22 akan dibandingkan dengan termometer hygrometer, yaitu standarnya untuk mengukur suhu ruangan. Interval waktu 15 menit yang dimulai dari pukul 5 pagi sampai 1 siang. Selanjutnya, kedua hasil pengukuran sensor tersebut akan dimasukkan ke grafik linier untuk mencari nilai errornya. Jika error di bawah 2%, maka akan dilakukan pengambilan data. Jika di atas 20% errornya, akan dilakukan kalibrasi tahap kedua. Dan sekian dari presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.